Selamat pagi, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Landak akan membuat video tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik bersama saya Jupriyadi dari SMA Negeri 1 Menjalin. Di sebelah kanan saya Octaviana Titin dari SD 16 Tiang Aji. Dan sebelah kiri saya Maria Farpina dari SMP Negeri 1 Menjalin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Maria, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, puji Tuhan baik Pak. Oke, baik Bu Maria, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Octaviana Titin. Baik, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Maria. Yang pertama mengenai praktek coaching itu sendiri yang akan Ibu laksanakan hari ini dan yang kemarin Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu waktu melaksanakan coaching kemarin? Untuk praktek coaching kemarin jujur saya itu merasa nervous Pak, deg-degan gitu kan, karena kan baru pertama kalinya dan juga harus sesuai dengan alur kita seperti itu Pak. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, namun semoga yang kali ini makin lancar ya Bu. Iya Pak. Oke, untuk selanjutnya dalam proses coaching itu kan ada 3 kompetensi ya Bu yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Maria masih kurang paham yang bagian mana? Kalau saya lebih di bagian presence ya Pak, karena kita itu harus hadir sepenuhnya, kita harus fokus dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh coach. Nah, kalau kita tidak fokus, kita tidak akan bisa menanggapi dan juga tidak akan berjalan dengan baik seperti itu Pak. Baik, jadi Ibu merasa pada bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Saya berharap coach akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Oke, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer nanti akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya untuk bagian present apakah nanti akan biasa saja atau ada peningkatan ya. Untuk selanjutnya silakan Ibu langsung coaching dengan Ibu Titin. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi Bu Maria. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik Bu. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, karena Bu Titin sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu bicarakan pada obrolan kita saat ini Bu? Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini bisa berbagi cerita dengan Ibu. Seperti ini Bu, saya di dalam kelas itu ada masalah sedikit tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, di mana saya itu kan sebagai guru IPA. Nah, kemudian saya mendapatkan tugas tambahan yaitu sebagai guru PPKN Bu. Nah, jadi di sini secara pribadi itu saya dalam melaksanakan tugas saya itu merasa kurang yakin seperti itu Bu. Jadi ketika saya memberikan pembelajaran di dalam kelas, banyak anak-anak yang kurang aktif seperti itu. Nah, jadi mereka itu kebanyakan itu lebih suka mencatat daripada untuk melakukan diskusi atau berbagi bersama teman yang lain seperti itu Bu. Jadi suasana ketika pembelajaran itu tidak efektif itu Bu. Oke, baik, jadi lebih ke proses pembelajarannya Bu ya, yang ternyata Ibu Titin mendapat tugas tambahan yang berbeda dari latar belakang Ibu Titin yang aslinya itu guru IPA Ibu ya. Iya, kurang lebih seperti itu Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita saat ini,
saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Bu Titin inginkan dari obrolan kita hari ini? Ya, yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini, secara pribadi saya bisa mendapatkan solusi, Bu. Nah, dari setiap masalah yang saya hadapi, khususnya di dalam kelas ketika pembelajaran sedang berjalan seperti itu. Nah, jadi ada perubahan lah seperti itu yang saya harapkan dari sebelumnya, dan ketika melakukan coaching ini saya mendapatkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Baik Bu, memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira situasi apa yang saat ini Ibu Titin hadapi, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Titin ketika mengajar kelas tersebut? Iya, yang saya hadapi di dalam kelas itu, Bu, ketika saya memasuki kelas seperti itu, saya merasa bingung seperti itu, Bu. Apa yang saya ajarkan, kemudian bagaimana cara saya bisa menyampaikan kepada siswa agar siswa tersebut bisa memahami dengan pemahaman saya tentang materi yang menurut saya ini adalah pembelajaran yang baru ketika saya mengajar di bidang PPKN seperti itu, Bu. Nah, jadi dari situ, Bu, saya melihat ketika pembelajaran yang saya lakukan itu, murid itu lebih senang mencatat daripada mereka melakukan diskusi, Bu. Jadi ketika pembelajaran berjalan, nah siswa itu pasif seperti itu. Jadi mereka susah untuk memahami apa yang saya pelajari seperti itu. Saya juga sebagai guru merasakan kalau mungkin menurut saya ini ada kekurangan seperti itu. Nah, jadi yang saya hadapi di dalam kelas itu, saya sepertinya kurang memahami dan cara mengajar saya yang kurang efektif seperti itu, Bu. Baik Bu, lalu apa Ibu sudah pernah menanyakan kepada siswa bagaimana kemauan mereka saat pembelajaran? Iya, saya sudah menanyakan kepada siswa, Bu. Nah, sebelumnya juga saya sempat berpikir nih, mengapa di kelas itu siswa banyak yang tidak aktif dalam belajar. Saya berpikir mungkin itu datangnya dari diri saya, Bu. Mungkin cara mengajar saya yang kurang tepat seperti itu, yang tidak menarik buat siswa. Nah, saat itu saya menanyakan kepada siswa bagaimana cara saya ini mengajar. Nah, apakah mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan di dalam kelas. Nah, ada salah satu siswa yang menjawab, dia mengatakan kalau ketika mengajar saya ini kurang detail seperti itu. Jadi ketika apa yang saya sampaikan kepada mereka, mereka sulit untuk memahaminya, Bu. Nah, seperti itu. Nah, saya pun menerima apa yang menjadi tanggapan mereka kepada saya seperti itu. Jadi itu pun saya gunakan untuk saya bisa memperbaiki diri saya, melihat lagi dari setiap keterbatasan yang saya miliki. Jadi saya berusaha untuk bisa memperbaiki diri saya, Bu. Baik Bu, tadi Bu menyampaikan bahwa sudah berusaha menambahkan model belajar tapi masih kurang respon dari anak-anak itu, Ibu. Iya, Bu. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu Titin ingin murid yang seperti apa? Iya. Dalam pembelajaran itu yang saya inginkan itu mungkin bukan hanya saya ya, Bu ya. Setiap guru itu pasti menginginkan ketika pembelajaran dilakukan, ketika guru menyampaikan materi, nah kita inginkan siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, melalui kegiatan diskusi, mereka bisa berbagi, mereka bisa saling menanggapi dengan tanggapan dan meningkatkan potensi diri mereka dengan baik. Nah, itu yang saya harapkan, Bu. Jadi lebih suka ke komunikasi aktif gitu ya, Bu ya? Ya, seperti itu, Bu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Iya. Terlintas dalam benak saya, Bu.
yang bisa saya lakukan itu mungkin saya melihat kembali bagaimana diri saya ketika saya menyampaikan pembelajaran di kelas. Kemungkinan saya harus menggunakan metode yang lain seperti itu, Bu, yang bisa menarik minat siswa dalam belajar. Misalnya saya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan memberikan pembelajaran melalui video-video. Nah, jadi saya meminta siswa untuk menyimak setiap video yang saya berikan kepada mereka melalui pembelajaran. Nah, dari video tersebut mereka saya minta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dibuat oleh siswa, nah siswa yang lainnya juga akan menjawab setiap pertanyaan yang dibuat oleh temannya yang lain. Jadi otomatis di dalam kelas itu ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu, siswa itu secara aktif ada yang menanggapi setiap pertanyaan yang diberikan, ada yang memberikan pertanyaan. Nah, itulah yang yang saya pikirkan, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat baik, Bu. Nah, jadi itulah yang akan saya rancang untuk kedepannya. Baik, luar biasa sekali, Bu, ya, apa yang Ibu sampaikan tadi. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana usaha Ibu untuk membuat siswa itu aktif di dalam kelas. Iya. Karena dilihat dari latar belakang Ibu jauh berbeda, yang kemarinnya adalah guru IPA. Iya. Lalu kira-kira kapan hal baik ini akan Ibu terapkan? Iya. Saya akan menerapkan perubahan yang saya jelaskan tadi. Saya akan membuat terlebih dahulu rancangan terlebih dahulu, Bu. Untuk minggu ini saya buat rancangan dengan belajar secara mandiri. Mungkin saya mencari referensi-referensi sebagai pembelajaran buat saya. Kira-kira pembelajaran yang menarik itu menggunakan metode apa, seperti itu. Nah, jadi setelah saya menemukan materi-materi yang dapat saya gunakan tadi, di situ saya akan membuat dan merancang pembelajaran itu. Nah, kira-kira mungkin minggu depan itu sudah bisa saya laksanakan, Bu, karena lebih cepat itu kan lebih baik, seperti itu. Oke, baik, Bu, luar biasa sekali, Bu, ya. Nah, nggak terasa nih obrolan kita sudah berada di akhir, Bu. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih, apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita saat ini? Iya. Yang saya dapatkan dari obrolan kita hari ini yaitu saya secara pribadi merasa lega, dan saya juga rasanya itu ada perubahan baru dalam diri saya. Saya tidak terbebani lagi dengan yang tadinya saya ini bingung sebagai guru, bingung dengan tugas tambahan yang diberikan kepada saya, dan melalui coaching ini saya merasa lega, Bu, di mana saya mendapatkan solusi seperti itu. Nah, yang saya harapkan ke depannya saya bisa mendapatkan satu perubahan, membuat perubahan baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk siswa saya. Jadi itu yang saya harapkan, Bu. Oke, semoga apa yang kita bicarakan kali ini dapat meningkatkan motivasi belajar Ibu, ya, Bu, ya. Saya tunggu cerita selanjutnya, Ibu, ya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Oke. Terima kasih, Bu, ya, atas kesempatan kali ini sudah berbagi cerita. Lain-lain kali kita boleh ngobrol seperti ini lagi, Bu, ya. Iya, terima kasih, Bu, sudah berkenan untuk mendengarkan setiap keluh kesah yang saya sampaikan kepada Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Maria. Selamat pagi, Pak. Terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Ibu dengan Ibu Titin, ya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut? Saya merasa saya telah melakukan yang terbaik dalam kompetensi itu, Pak. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu, Pak. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat sih bahwa Ibu telah
mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, Bu, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Lalu, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang mendengarnya Pak, dan terima kasih atas umpan balik yang diberikan. Oke, namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi ya, saya perhatikan saat berbicara Ibu melakukan jeda terhadap Ibu Titin ya, yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar alur tilt. Lalu, bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini? Oke, baik Pak, saya mengerti dan saya akan berusaha untuk memperbaiki serta meningkatkannya lebih baik lagi, begitu Pak. Baik. Dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret Ibu yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya? Saya berencana untuk latihan lebih intensif lagi dengan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, begitu Pak. Wah, itu langkah yang baik, Bu. Saya mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya, Bu. Dan terakhir ini, Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses kita saat ini? Saya lebih merasa memahami area di mana saya perlu berkembang, seperti itu Pak. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan. Baik, Bu, sama-sama. Oke, selamat pagi ya, Bu. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak ya. Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga, Bu. Ya, saya senang sekali bertemu Bapak hari ini. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, di sini saya ingin memberikan dukungan kepada Bapak. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Bapak dalam memberikan dukungan ini, Pak? Sebelumnya terima kasih, Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence ya, Bu. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna nanti kepada coach saya. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, kemudian bagian yang mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini, Pak? Saya berharap si Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Seperti itu, Bu. Iya. Baik, sudah saya catat ya, Pak ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana menurut Bapak dan sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini, Pak? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna, Bu, dalam proses coaching saya nanti. Ya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid saya ke depannya dalam pembelajaran. Iya, baik Pak ya. Nah, kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari hasil observasi kita hari ini, Pak? Saya berharap Ibu memberikan umpan balik nanti kepada saya, Bu, yang membangun dan membantu perkembangan saya ke depannya, Bu, agar teknik coaching saya itu lebih mantap lagi, Bu. Ya, baik Bapak. Untuk saat ini nanti silakan Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak, dan harapan kita ini semua bisa berjalan dengan baik ya Pak. Amin. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti Bapak lanjutkan dengan coaching, melakukan coaching. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak. Kenapa nih Ibu kelihatannya kok hari ini gelisah betul? Betul banget ya Pak, kok saya lagi gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai ngajak ngobrol kan. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Siap, Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah, Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif
murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian pelajaran gitu Pak. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif sebelum berganti pelajarannya. Ya Pak, seperti itu yang saya harapkan. Lalu situasinya seperti itu, seperti apa sekarang Ibu? Setelah olahraga, biar Oh, setelah jam olahraga berakhir, anak-anak itu tidak langsung masuk kelas Pak, malah mereka pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas, mereka pun asik sendiri gitu dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya begitu Pak. kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu, menurut Ibu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebiasaan yang membosankan mungkin bagi mereka saat kembali ke kelas. Lalu situasi apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dan mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran begitu Pak. Menurut Ibu, apa yang membuat semuanya ini bisa terwujud, Bu? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan begitu Pak. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, begitu ya, Bu. Dari skala 1 sampai 10 nih, Bu. Kira-kira di mana posisi Ibu sekarang ini dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan? Posisi saya untuk mencapai tujuan itu Pak, saya merasa masih di posisi 6 gitu Pak. Baik. Menurut Ibu, apa kekuatan Ibu yang untuk dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saat ini setidaknya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Pak. Mungkin hal tersebut bisa saya terapkan di kelas. Selanjutnya, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu nih dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam SPP saya nanti Pak. Oh, begitu ya, Bu. Lalu menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik nih untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat SPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu, Bu. Sekarang rencana Ibu ke depan apa nih? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktik kesadaran penuh begitu Pak, Iya. atau mindfulness yang kita kenalkan, untuk mengembalikan fokus mereka setelah pembelajaran berolahraga. Apa strategi untuk itu, Bu? Maksudnya strategi ke depannya, maksud kesadaran penuh itu. Ya. Saya akan menerapkan teknik stop Pak, Oke. yang kalau dijelaskan lebih dalam itu berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan seperti itu. Nah, saya akan menggunakan musik instrumen sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Baik. Lalu apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan itu tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya begitu Pak. Oke. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dan alternatif apa yang akan dilakukan, Bu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya begitu Pak. Oke. Nah, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan ya, Bu? Kira-kira targetnya 1 minggu Pak. 1 minggu. Ya. Oke. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada proses gimana nih? Janjian lagi kalau iya Pak ya, mungkin minggu depan saya akan ceritakan update-nya. Setuju, Bu. Menurut Ibu nih, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga
komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, Pak. Wah, luar biasa, Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, Pak. Selanjutnya, Bu, pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi kita kali ini? Setelah saya ngobrol dengan Bapak, puji Tuhan saya ada pencerahan gitu, Pak, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai olahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan instrumen. Kemudian sebelum masuk ke materi, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih terikat dalam belajar seperti itu. Oke, keren, Bu. Jadi semoga rencana Ibu ini ke depan bisa berjalan dengan baik ya. Dan semoga bermanfaat ya, Bu, hasil diskusi kita hari ini. Ya, Pak, terima kasih sekali ya, Pak, sudah menemani saya saat ini, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Karena jujur saya merasa gelisah tadi, Pak, sebelumnya, dan setelah ini saya agak lega seperti itu karena saya sudah mendapatkan ide yang akan saya terapkan di kemudian hari. Oke, Bu, sama-sama, Bu. Selamat pagi ya, Bu. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga, Bu. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol dengan saya hari ini. Nah, di mana di sini saya akan membahas tentang hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menilai performan dalam kompetensi tersebut, Pak? Saya merasa sih, Bu, saya sudah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Bapak merasa demikian, Pak? Saya itu merasa saya sudah menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan baik dan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Iya. Oke, Pak. Nah, boleh nih Pak saya berbagi hasil pengalaman saya dengan Bapak? saya senang mendengarnya, Bu. Oh, Terima iya. kasih atas umpan baliknya, Bu. Iya. Nah, di sini saya melihat bahwa Bapak itu telah melakukan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bapak. Nah, dengan baik. Nah, kemudian dengan sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu standar yang sesuai dengan metode Tirta seperti itu ya Pak. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya senang mendengarnya, Bu, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas umpan baliknya Ya. dan refleksinya terhadap saya seperti itu, Bu. Ya. Nah, di sini Pak, namun masih ada yang akan saya tanggapi sedikit ya Pak ya. Nah, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan dari Bapak, yaitu misalnya tadi saat observasi tadi saya memperhatikan saat berbicara itu, nah Bapak melakukan jeda terhadap coaching. Nah, kemudian yang sebelumnya seharusnya sesuai dengan standar alur Tirta. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bapak mengenai ini, Pak? Saya mengerti, Bu, atas kekurangan itu dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan diri saya lagi ke depannya, Bu. Iya. Oke. Nah, kemudian dari diskusi kita hari ini, Pak, kira-kira apa nih langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana akan melakukan latihan yang lebih intensif, Bu, dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, Bu, pada coach saya. Ya. Oke, Pak. Nah, itu adalah langkah yang baik ya, Pak ya. Nah, kemudian saya akan mencatat hasil dari observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Nah, terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini, Pak? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingannya kepada Ibu dan umpan balik yang sudah diberikan
kepada saya, Bu. Iya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Nah, dari kegiatan kita hari ini dengan saya sudah memberikan hasil refleksi saya terhadap kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi. Jadi kiranya ke depan kita bisa menggunakan teknik coaching ini untuk keberhasilan, di mana kita bisa menggunakan ini berbagi bersama rekan guru, kemudian siswa kita, dan dapat meningkatkan ya Pak ya mutu belajar di sekolah kita masing-masing ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih buat saran dan pendapatnya, masukannya serta umpan balik terhadap proses coaching saya terhadap coach saya hari ini. Ya. Oke Pak, hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan sampai di sini perbincangan kita, dan boleh kita lanjutkan di lain waktu ya Pak. Oke, selamat pagi Pak. Pagi juga Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu Maria. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Iya, saya ingin Ibu dapat membimbing saya dalam saya mengembangkan kemampuan coaching saya. Nah, dengan menerapkan present, kemudian mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang bermakna, yang berbobot seperti itu Bu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang Ibu fokuskan pada observasi? Iya, saya akan memfokuskan yaitu pada mendengar aktif dengan memberikan pertanyaan yang bermakna Bu. Sudah saya catat ya Bu ya. Iya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Ya. Menurut saya dengan menerapkan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu sangat berguna Bu untuk kelancaran dalam kegiatan coaching Bu. Oke, baik, saya paham ya Bu ya. Apa harapan Ibu dari observasi kita ini? Iya, dari observasi ini yang saya harapkan dapat memberikan umpan balik bagi saya. Saya dapat mengembangkan potensi saya untuk boleh menjadi coach, di mana nanti juga akan saya terapkan di lingkungan sekolah saya, baik itu untuk rekan saya bahkan dengan siswa. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya, dan semoga proyek coaching ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat pagi Pak Jupri. Selamat pagi juga Bu. Ya, baik Pak Jupri. Hari ini kita akan melakukan coaching dengan metode Fitra ya Pak. Nah, kira-kira apa nih yang akan Bapak sampaikan hari ini? Saya itu Bu ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam mengelola waktu dalam saya mengerjakan tugas-tugas di sekolah Bu. Ya. Itu, Bu. Berarti intinya nih mengelola waktu ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu itu Pak? Hambatannya itu Bu, saya itu sering merasa kesulitan Bu dalam menyelesaikan tugas-tugas saya yang ditentukan dalam waktu tertentu. Itu saja. Ya. Nah, setelah itu kemudian apa rencana aksi konkret yang Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu yang akan Bapak buat ke depannya? Saya itu berencana untuk membuat jadwal Bu yang secara terstruktur dan sistematis, Ya. dan juga memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat skala prioritasnya Bu, seperti Iya. itu. Ya, berarti Bapak akan membuat jurnal-jurnal terstruktur seperti itu ya Pak. Nah, kemudian membuat skala prioritas, jadi memprioritaskan tugas yang utama itu yang lebih diutamakan seperti itu ya Pak. Nah, sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Nah, kemudian apa yang dapat atau siapa yang dapat membantu Bapak dalam
melaksanakan itu semua agar bisa terrealisasi seperti itu? Baik Bu, saya itu mencoba membuat semacam pengingat Bu, dan juga mengajak rekan kerja, guru-guru yang lain untuk bisa mendukung rencana kerja saya ke depan. Iya. Jadi Bapak berarti minta bantuan kepada rekan-rekan Bapak seperti itu ya Pak, untuk memudahkan Bapak ketika Bapak nanti menjalankan apa yang harus Bapak lakukan untuk bisa mencapai seperti itu ya Pak ya, mencapai strategi-strategi yang akan Bapak buat untuk bisa membagi waktu Bapak seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan hal itu? Minggu ini mungkin saya akan mempersiapkan diri dulu, mencari referensi, searching di Google, Iya. mencari sumber-sumber lain untuk mendukung kegiatan saya. Kemungkinan minggu depan Bu, saya akan melaksanakan kegiatan ini. Oh, seperti itu. Ya, berarti dengan cara belajar mandiri seperti itu ya Pak ya, mencari referensi dari internet dan bisa dikembangkan nanti ya Pak. Nah, baik Pak, dari dari coaching kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan Pak, yang ingin Bapak dapatkan melalui coaching yang kita lakukan saat ini? Yang saya dapatkan itu adalah saya merasa punya solusi terhadap permasalahan saya bisa jadinya mengatur Ya. waktu saya dengan jadwal-jadwal yang terstruktur Ya. dan lebih mementingkan tugas-tugas yang skala prioritas dulu. Ya. Itu yang akan saya kerjakan dulu sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ke depannya tanpa harus berkejaran dengan waktu. Ya. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Ibu. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak tadi kan sebelum kita melakukan coaching dengan kita sudah melakukan coaching hari ini Pak? Bagaimana perasaan yang Bapak rasakan? Jujur saya Bu lega karena sudah terbebas dari beban gitu Bu. Ya. Karena selama ini beban mengatur waktu itu sulit sekali Bu. Iya Pak. Dan dari perbincangan kita hari ini saya mendapatkan solusi sehingga saya ke depannya mampu perlahan-lahan untuk membagi waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas saya ke depannya. Iya. Oke Pak, jadi semoga dengan melalui coaching ini tadi Bapak bisa membagi waktunya Bapak. Nah, dengan tugas-tugas yang banyak sekali ya Pak ya, tanggung jawab yang dibebani kepada Bapak, tapi kiranya melalui coaching ini Bapak bisa mendapatkan solusi seperti itu dan Bapak pun bisa menyelesaikan setiap masalah dengan tindakan yang Bapak lakukan ke depannya. Oke Pak, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan kita bisa berbagi. Kiranya ke depannya lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Dan saya tunggu nih untuk coaching berikutnya Pak. Jadi kita bisa berbagi, Bapak bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah Bapak. Terima kasih ya Bu, sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan saya dan saya kayaknya lega Bu perasaan saya. Iya, oke Pak, sama-sama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Bu. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi Bu Maria. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi Ibu ya. Ya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, saya merasa kalau saya sudah melakukan dengan baik dalam coaching saat ini Bu. Oke. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa kalau saya itu sudah menerapkan kompetensi yang ada, yaitu mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan bagaimana saya bisa mendengar coach saya dan si coach juga bisa menggali potensi yang ada pada dirinya dan menemukan solusi seperti itu. Oke, baik Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Iya, boleh silakan Bu. Ya.
Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Ya, saya senang mendengarnya Bu. Nah, terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat berbicara Ibu melakukan jeda terhadap koci yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar Alkitab. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, saya bisa mengerti Bu, dan mungkin dengan hal itu saya bisa lebih lagi belajar seperti itu ya Bu. Jadi saya bisa lebih memantapkan lagi menjadi coach itu seperti apa dengan menerapkan tahap-tahap dari Tirta tadi. Baik Bu, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Iya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Bu, yaitu di mana saya bisa menjadi coach yang bisa menjadi coach yang bisa mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, itu adalah langkah yang sangat baik ya Bu ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir nih Bu ya, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Ya. Kalau yang saya dapat dari proses ini, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, kemudian dan saya berterima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Ibu kepada saya, sehingga ini bisa meningkatkan potensi diri saya dalam saya bisa menjadi coach dengan baik, dan bisa coach saya bisa mendapatkan sesuatu apa yang sesuai dengan harapan seperti itu. Oke, baik Bu, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Selamat pagi Bu. Oke, selamat pagi. Terima kasih.